Kali ini Mami Dona sudah di rumahnya Twin Flame ya. Di rumah Twin Flame ya. Hi James, Ginny, how are you? Thank you Mom. Hi Ginny, thank you Mom. Kalian sehat, baik. Moga-moga kalian sehat ya. Tolong dibantu energinya untuk energi Twin Flame. Oke, di sini selamat datang di keluarga Recycle ya, di keluarga MDF. Buat kalian yang sudah seenergi dengan Mami, terima kasih yang baru subscribe. Terima kasih ya yang komen, terima kasih. Semoga kalian bisa healing bareng-bareng. Jangan selalu terpaku dengan sesuatu yang dikatakan bahwa kita nggak sanggup Mami, kita nggak kuat Mami, kita belum bisa Mami. Kalian harus bisa. Karena apa? Semakin kalian tidak bisa, semakin rasa itu semakin kuat gitu loh. Kenapa? Karena energi yang terjadi itu adalah energi dalam kata plus minus, tarik menarik. Nah itu, jadi dimana kalian merasa tertarik bahwa kalian tidak bisa menerima kondisi. Pada saat kalian sudah menerima kondisi, maka akan berbalik sebaliknya. Ya, paham ya sayang ya. Dan di sini kalau mengenai zodiak ya, bukan Mami tidak mau membacakan energi zodiak. Energi zodiak itu dibaca atau ditarik itu sesuai kalau memang ada pesan untuk pembacaannya. Karena Mami di sini kan Mami bilang, Mami bukan reader yang sesuai seperti lainnya. Mami di sini bercerita di mana energi yang hari ini tertarik dan hari ini harus Mami sampaikan, yaitu Mami sampaikan gitu loh. Jadi di sini kadang pesan yang masuk hari ini, ya itulah yang disampaikan. Tidak bisa memplanning, tidak bisa memprediksi, seperti itu. Kita tidak bisa memprediksi namanya kalkulator Tuhan. Kita tidak bisa memprediksi yang namanya informasi atau pesan dari semesta ya. Itu kita nggak bisa informasi guys. Dalam artian kita nggak bisa mengatur lalu lintas di atas sana. Sudah ada pengaturannya. Nah, sama juga di sini buat kalian yang sudah konsul sama Mami, terima kasih banyak ya. Semoga kalian juga bisa mendapatkan energinya. Cuma semua tergantung kalian. Dimana kalian sudah detox, itu tergantung kalian. Kalian yakin atau tidak yakin? Udah itu aja. Dan di sini buat yang konsul yang sudah ke admin, Mami kan harus menjadwalkan juga. Admin menjadwalkan karena bukan hanya konsul yang secara online, tetapi yang secara meet up juga ada gitu loh sayang. Jadi kalau sudah terschedule, tolong sama-sama saling menghormati schedule yang lainnya gitu loh. Jadi di sini admin sudah punya aturan, kita nggak bisa seenak-enaknya saja mengatur schedule gitu loh. Kan kasihan yang lainnya sudah terschedule, akhirnya harus terrevisi lagi gitu loh. Kalian kan sama-sama punya kepentingan yang sama. Di sini Mami tidak membeda-bedakan, semua sama ya. Kalian sama-sama keluarga MDF Recycle, jadi nggak ada beda-bedain. Semua berlaku sama, ya. Sayang paham ya. Oke, di sini juga berkali-kali Mami bilang, ya, kita itu memang sulit menerima. Karena apa? Kita dari awal melakukan sebuah proses, mulai dari pendekatan sampai kita mempunyai, tunduk dulu guys, pesawatnya lewat. Mami bercanda ya, dalam artian gini,
Memang kita dari awal proses, setelah proses kita menjalani, setelah itu sampai pada batas kita melakukan sebuah komitmen, ya. Namun seiring jalan ternyata ada kendala atau bahkan ada orang lain atau energi lain masuk. Akhirnya kalian dari komitmen yang sudah ada tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan babak belur, ada yang hancur, ya, dimana beberapa dari kalian tidak menerima atau mempertahankan, bahkan ada yang saling serang, ya. Jadi di sini kalaupun nih kalian berharap kembali, kalian berharap pasangan kalian sadar, kalian berharap mereka kembali pada kalian, tapi sorry sayangnya lagi perbaikan ya rumah ya, jadi ada ribut, mohon maaf ya, tapi kan gak ngaruh ya, yang penting kalian bisa merasakan energinya ya. Orang juga punya kegiatan masing-masing ya, kita tidak bisa menyetop segala sesuatunya ya, dimana energinya datang sekarang ya Mami harus sampaikan sekarang. Kalau nanti beda lagi energinya. Nah, itu pahami ya sayang ya. Jadi di sini kalau kalian memaksakan sesuatu karena obsesi tadi ya, untuk kalian rajut kembali, kalian kembali, ada yang beberapa union balik dengan pasangan, balik dengan mantan, ada. Tapi tidak seperti awal yang kalian rasakan. Selalu timbul rasa sesuatu, yaitu apa Mami? Kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan hati dan kenyamanan otak. Di mana otak kalian berputar terus, di mana hati kalian bergejolak terus. Itu. Suka atau tidak suka itu yang terjadi. Berpikir selalu over akhirnya. Nah, ya kan? Ya. Itu sudah namanya perjalanan hidup, mau seperti apa itu yang terjadi. Gimana kalian harus menyadari apa yang sudah terjadi. Bahkan kalau melihat cerita dari kalian, Mami sih tersenyum saja, karena penderitaan seseorang itu berbeda-beda kapasitas dan takarannya ya. Bebannya itu beda-beda. Kadang tidak terlalu berat, tapi seperti kalau untuk kalian berat banget. Ya kan? Kalau Mami justru, kalaupun kita merasakan sesuatu sudah tidak bisa atau kita tidak memiliki lagi, ya sudah. Bukan kemauan kita, tapi kemauan mereka. Untuk apa? Bahagia untuk diri sendiri. Ya sudah. Buat apa memperjuangkan mereka yang tidak mau membahagiakan kita? Hanya mau memperjuangkan dan membahagiakan diri mereka sendiri. Terus kalian berkorban untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka. Ya kan gak fair namanya itu. Hanya karena dilandasi apa? Anak. Anak iya. Semua punya tanggung jawab. Ibu dan ayah punya tanggung jawab terhadap siapa? Anak. Kalian sebagai orang tua mempunyai kewajiban, tetapi di mana kewajiban itu memang bisa. Dan sesuai takaran, di mana kewajiban kalian yang mempunyai anak, mana kewajiban kalian yang mempunyai istri atau suami. Apalagi kalian married pada saat kalian bukan sama-sama single. Kalian mempunyai tanggung jawab yang sama, tetapi harus memperhatikan pasangan sekarang. Itu
terkadang kalian tidak paham. Kalau kalian sama-sama seimbang, ya, memperhatikan satu sama lainnya sama, tidak berlebihan, pasti semua jalannya akan menjadi baik. Tetapi kalau kalian memikirkan ego dan kepuasan untuk kebahagiaan diri sendiri, ya tidak akan worth it. Boro-boro mau worth it. Dan sekarang kalau kalian curhat sama mami, mereka masih sama pelakornya. Mami, mereka menikah dengan pelakornya. Mami, saya ditinggalin mami. Mami, saya digantung mami. Mami, saya menderita lahir batin. Coba kalian pikirin baik-baik. Kalau mereka sudah memilih jalan yang terbaik buat mereka, itu juga campur tangan Tuhan. Kenapa? Berarti pasangan kalian itu bukan yang terbaik buat kalian. Tuhan memberikan dia hanya untuk mencoba kapasitas kekuatan iman kalian, atau sesuatu yang harus kalian rubah, atau sesuatu yang harus kalian rasakan, atau sesuatu yang kalian terima atau dapatkan dalam pembayaran karma. Itu tidak ada yang tidak di-planning dengan Tuhan. Semua sudah ada ceritanya. Skenario hidup itu sudah ada. Sampai ada lagunya tentang kehidupan. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nah itu. Hidup aja sudah punya skenario. Nggak ada yang flat aja, nggak ada. Pasti begini. Ya itu namanya apa? Keseimbangan hidup. Dimana kita bisa menyeimbangkan satu sama lain, ya bisa. Contohnya apa, Mami? Ya saling keterbukaan. Kalau tidak terbuka, jangan harap. Mohon maaf, Son. Tidak bisa, Ferguson. Terkendala sampai kapanpun pasti. Gelap ya sayang, coba kita. Pasti kalian terkendala. Ngopi dulu sayang ya. Sulit sayangku. Itu skenario dari Tuhan. Mungkin saja dengan kalian mengalami suatu masalah atau suatu dilema, ternyata kalian ketemu dengan teman lama pada saat kalian mau curhat, atau pada saat kalian tertimpa masalah, kalian ke rumah keluarga kalian atau kalian ke rumah ibu bapak kalian. Akhirnya yang tidak pernah kalian lakukan, akhirnya kalian lakukan. Nah itulah ambil positifnya. Kalian ambil positifnya. Jangan melihat kesedihannya, penderitaannya. Iya pasti, semua juga menderita. Masih untung kita penderitaannya di dunia tidak seheboh di akhirat. Kalau di akhirat nggak ada pakai jam, kagak ada pakai deadline, kagak ada pakai panjang lebar. Dan kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa berbuat-buat. Karena apa? Anggota tubuh kita yang menjawab semua apa yang terjadi. Itu saja. Kalau pasangan kalian lebih memilih hidup dengan orang lain, lebih memilih hidup dengan orang ketiga,
lebih memilih hidup dengan cinta barunya, lebih memilih pasangan lain, laki-laki atau perempuan di sini sebagai pasangan hidupnya, yang notabene menghancurkan ikatan komitmen kalian, itu pun sudah diatur sama semesta. Ada yang kalian dapatkan kebaikan, ada yang dapatkan keburukan, sesuai apa? Amal dan ibadahnya. Itu sayang. Kalau kita ibadah bagus, kita hati baik, niat baik, dalam kondisi kita pada saat kita menikah, melakukan komitmen, memang niat kalian nawaitunya baik, ya sesuai yang kalian terima. Ya, kalian mau menerima berkah, kalian mau menerima berkat, tetapi kalian menolak. Dengan apa? Tidak menerima apa yang sudah diambil sama Tuhan. Masih untung pasangan kalian yang diambil. Kalau kalian yang diambil gimana? Siap. Itu. Sadari. Kalau yang punya anak, lihatlah anak. Berjuanglah untuk hidup. Tuhan tidak mungkin menyusahkan umatnya, itu tidak mungkin. Tapi di mana umatnya bikin susah, ya jadinya lebih susah. Itu loh sayangku. Jadi di sini Mami minta kalian bisa kuat. Yakin kalian bisa. Di mana kalian yakin, disitulah ada jalan. Di mana kalian mau, disitulah kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tuh. Dan di sini Mami minta ikhlaskan apa yang sudah terjadi, lepaskan, biarkanlah jalan hidup kalian lebih plong lagi. Jadi ya, kalau pasangan kalian yang kalian bilang lebih memilih pelakor, pembinornya orang lain, ya, kalian harus bahagia. Kalian harus berterima kasih dengan mereka. Kenapa? Karena kalian dijauhkan dari manusia yang tidak baik, manusia yang tidak benar. Biarkanlah mereka mengurus sisanya. Sudah cukup kalian melakukan perjalanan hidup bersama pasangan yang notabene di mata Allah hanya dititipkan saja, bukan untuk dimiliki. Kalau yang namanya dititipkan itu akan diberikan ke orang lain lagi. Untuk apa? Untuk mendapat pelajaran. Dan orang yang sebagai titipan, yang dititip A, B, C, D, itu adalah barang eksperimen Tuhan, eksperimen Allah. Tanpa dia sadari bahwa Tuhan mengeksperimen hidup mereka. Tuhan mengeksperimen diri mereka. Tapi sebagian orang dengan happy, dengan bangganya mempunyai orang lain di atas komitmen yang sudah ada. Untuk apa? Praktis, gengsi. Tapi mereka gak sadar bahwa mereka adalah bahan uji coba Tuhan, uji coba semesta. Mungkin karena dosa mereka terlalu
terlalu sulit. Tuhan memberikan jalan untuk dia bisa merubah nasibnya sendiri. Namun semua tergantung dari manusia itu sendiri. Makanya kalian harus bisa sadar. Jangan ikut terlibat dengan skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan ibaratnya kayak di sinetron nih, episode 1, episode 2, episode 3, ya sudah ikuti sesuai episodenya. Jangan berharap untuk menarik episode yang tidak ada kalian di situ. Kalian tidak dapat untuk sesuatu lakon di situ. Kalau memang episode kalian sudah selesai, sudah. Acting kalian udah selesai sampai di situ. Jangan berharap untuk mendapatkan acting lain lagi. Itu Pak sayang. Pahami ya apa yang Mami sampaikan dan pesankan buat kalian. Karena Mami tahu bagaimana yang kalian rasakan. Tapi kalau Mami, apapun yang terjadi, apapun yang sudah diambil, itu jalannya Tuhan. Dan itu kalian terima dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian terima. Itu saja. Di mana kita memberi, itulah kita terima. Di mana kita menerima, di mana kita memberi. Nah, itu harus kalian pahami. Ya. Jangan pernah ikut andil dalam skenario Tuhan yang sudah ditetapkan. Karena apa? Skenario Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, cerita episode 1 dan episode 2 itu beda, gak ada yang sama, sayang. Kalian berharap sama, gak mungkin. Kalau pasangan kalian berharap di episode berikutnya akan happy ending, belum tentu. Pasangan kalian berpikir nanti lebih baik daripada kalian, belum tentu. Itu yang harus kalian sadari. Tapi kalian semua mata hatinya masih ketutup. Ketutup sama apa? Sama ego. Ketutup sama apa? Sama nafsu. Ketutup sama apa, Mami? Obsesi. Terus imannya di mana? Jalan-jalan, Mam. Sama Pak Syukur, sama Pak Teguh. Aduh. Janganlah sayang. Ya, harus yakin. Yakin pasti ada yang terbaik. Pasti ada yang dipilih oleh semesta untuk membahagiakan kalian. Itu sudah janji Allah. Paham ya? Oke, kami lanjut. Pastikan tarot ini bukan Tuhan, bukan sesuatu yang harus kita yakini 100%. Ini hanya media, ini hanya sebagai pelengkap buat bercerita kepada kalian. Sebagai misi jiwa sesuatu kebaikan dan pesan yang harus kalian terima dengan hati yang ikhlas. Namun tetap berdoa ya. Apa yang kalian ingin sampaikan kepada Tuhan dan niatkan, insya Allah doa kalian dijabah. Di mana kalian ikhlas memberi doa, Tuhan ikhlas juga mengiyakan doa kalian. Ya sayang ya. Jangan lupa, kalian harus anti skip iklan.
karena kalian membantu mami untuk bisa lebih support lagi channelnya ya. Kan mami tidak minta yang lain-lain. Ya kalaupun lewat biarkan saja. Karena energinya itu kan jangan terstop gitu loh maksud mami. Jadi ada beberapa yang merasakan ya, yang tidak sebelum mami masuk ya, terus mereka menonton sampai habis, ternyata mereka baru menyadari ternyata energinya itu terasa dan benar-benar mereka rasakan. Mami bukan modus atau apapun, tidak. Itu tergantung kalian mau nonton sampai selesai atau kalian tidak punya waktu panjang, silakan, tidak apa-apa. Cuma untuk lebih powerful lagi, energinya bisa bekerja dengan baik ya memang. Karena kan dari awal sampai selesai kan energi itu tidak stop. Tapi di mana kalian stop, ya itulah energinya terstop juga. Konsentrasinya maksud mami ya. Kan setiap jiwa itu mempunyai sisi di mana kita konsentrasi, khusyuk, ya itu. Di mana kita tidak khusyuk, ya jatuhnya sama gitu loh sayang ya. Pahami ya. Oke. Ini kita mau reading tentang apa ini ya. Kita mau bercerita tentang isi hati dari feminim. Feminim ingin menyampaikan sesuatu terhadap mami, terhadap semesta ya. Ini pesannya. Di sini ada deck tarot dan di sini ada deck dari malaikat cinta dan di sini ada deck dari universe dan di sini ada energi mami yang disampaikan langsung dari energi feminim untuk disampaikan kepada maskulin. Ya, kita lanjut ya di sini ya. Kita sampingin dulu. Pastikan kalian berdoa ya. Dilingkan dengan orang yang kalian ingin dilingkan. Terserah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pure Angel God, give me energy for divine feminine, to divine masculine, untuk isi hati mengenai kesakit-hatian, kedukaan, kegundahan, kebahagiaan, kesedihan yang dilakukan maskulin terhadap orang ketiga, karmik, orang apapun. Give me any info about feminine feeling. Thank you. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, give me sun, moon, rising, and Venus untuk 4 elemen: tanah, air, api, dan udara, tentang isi hati feminin kepada maskulin. Pesan isi hati. Wah, banyak kali sayang, tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Wah, ini banyak kali sumpah ya. Apa-apa ini yang terbuka ya. Dia ingin bicara selama ini. Oke. Kita minta Dear Angel God, ini klarifikasi, advice for divine feminine, sun, moon, rising, and Venus. Elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan
tanah, udara, api. Thank you. Ini yang tertutup. Asli. Yang tertutup dan ini yang terbuka. Banyak banget coy. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel Love, give me any info on Rising and Venus untuk feminine. Thank you. Yang tertutup dan terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Rising and Venus, dear God, please give me and clarification for feminine, elemen air, udara, tanah, dan api. Thank you. Oke. Ini ada yang tertutup dan ada yang terbuka sayangnya. Kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Divine Maskulin, apa kabar? Di sini saya feminim ingin menyampaikan isi hati saya yang terdalam mengenai apa yang harus saya sampaikan kepada kamu, Divine Maskulin, yaitu aku tulus ikhlas mencintaimu tanpa pamrih dan Tuhan pun tahu yang aku cinta adalah kamu. 2 dan 6, kalian mempunyai soulmate connecting ya, dimana feminim ini bersabar dan harapannya memang selama ini feminim betul-betul ikhlas mencintai tanpa pamrih ya. Apapun yang terjadi, tidak ada yang namanya sesuatu cinta karena ada apanya, tapi karena apa adanya. Ya. Ini hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu adalah cinta sejatiku. 2 dan 8, 10 takdir ya. Harapan ya, karena on the reverse di sini ya. Hati dan jiwa ya bisa terpisah. Namun soulmate dan connecting kalian tidak bisa terpisah. Karena apa? Kalian cinta sejati. Walaupun sekarang kalian terpisah dan tidak bersama, namun hubungan connecting ini tidak akan pernah dirubah sama semesta. Itu yang harus kalian pahami ya. Ternyata kamu orang yang cepat putus asa, tidak mau memperjuangkan cinta kita. 1 dan 2 takdir ya. Takdir bahwa kalian adalah twin flame dan di sini memang kalian menginginkan bahkan sama-sama saling rindu. Namun di sini ya, feminim menyatakan bahwa maskulin tidak pernah memperjuangkan cinta kalian. Bahkan boro-boro memperjuangkan. Yang ada kalian ditinggalkan tanpa kata-kata di sini. Ya, tidak peduli karena maskulin hanya memperjuangkan dirinya sendiri untuk cinta yang lain. Aku sangat sedih atas perpisahan ini karena kebodohanmu kembali membuatku lelah. 49 kebahagiaan kesejahteraan karena kekecewaan yang feminim merasakan bahwa semua kebohongan itu untuk sebuah perpisahan memang membuat diri
feminim kecewa, walaupun kalian datang lagi tetap dengan penuh kebohongan, dan sebenarnya hati kalian feminim itu udah capek, udah lelah sebenarnya, nggak kepengen lagi untuk sebuah drama yang membuat diri kalian itu lelah. Aku belajar lebih sabar dan sadar mencintaimu di luar batas kemampuanku. 5 dan 6, suatu pilihan untuk bersabar di sini ya. Dan feminim memilih bahwa kesabaran yang dirasakan, yang dilakukan adalah ya benar-benar di luar batas kemampuan kalian. Feminim merasa aku tidak bisa melebihi batas yang sudah semesta tentukan. Walaupun feminim sudah belajar untuk lebih sabar lagi dan lebih sadar mencintai kalian ya maskulin, namun Tuhan memberikan batasan kemampuan. Ya, Tuhan memberikan segala sesuatunya tidak di luar dari batasan manusia itu sendiri ya. Makanya di sini feminim sangat sabar dan sadar bahwa mencintai maskulin itu di luar batas kemampuannya. Lagi ya. Aku selalu mengingat tentang cinta kita yang begitu manis dan romantis. 5 dan 9, pilihan untuk suatu kebahagiaan ya. Memang feminim sampai sekarang pun tetap mengingat sebuah cerita cinta yang begitu manis, begitu romantis ya. Apapun yang terjadi di kehidupan, bahwa cerita tentang cinta kalian, feminim dan maskulin, kalian terutama feminim tidak pernah melupakan apa yang terjadi pada saat kalian bersama. Hapuslah nomor teleponku agar hidupmu semakin tenang. 5 dan 4 adalah pilihan karena suatu kekecewaan di mana feminim menginginkan untuk apa. Kalau misalkan kehidupan feminim harus mengganggu kehidupan maskulin yang sudah berbahagia dengan orang lain. Sementara kan feminim sudah membahagiakan, sudah memberikan kebahagiaan sesuai permintaan, sesuai aplikasi dari maskulin menginginkan bahagia untuk dirinya sendiri. Maka hapuslah nomor teleponku agar hidupmu semakin tenang ya, daripada tidak tenang hidup maskulin ya kan. Mungkin dengan kalian tidak ada di sisi atau tidak ada sama sekali, hilang tanpa bekas ya, mungkin lebih baik feminim seperti itu ya, agar maskulin bisa tenang hidupnya ya. Dan ini under reverse, aku hidup dalam kebingungan karena sebuah pilihan hidup. 4 dan 5, suatu kekecewaan di mana pilihan yang seharusnya dia bisa bahagia ya. Namun di sini karena on the reverse ya, sebagian feminim sudah sadar ya dengan pilihan hidup. Sebagian feminim sudah menentukan jalan hidup untuk menjadi apa, untuk kemana, seperti apa. Ini feminim sudah membuat keputusan di dalam diri untuk apa? Tegas. Dan di sini harapanku ingin bahagia bersamamu, namun bukan bersama karmik yang kau pilih. 09 ya, kebahagiaan untuk sebuah takdir ya, kesejahteraan di sini. Karena on the reverse di sini ya, harapan feminim ya, sebagian sudah mengikhlaskan ya, silahkan kamu memilih karmik, silahkan kamu memilih orang lain, silahkan kamu mau hidup seperti apa ya. Harapan feminim hanya bisa bahagia untuk dirinya sendiri, tidak berharap apapun lagi, karena pilihan hidup kamu adalah bersama dengan karmik, silahkan jalani. Dan ini on the reverse juga, ternyata kamu begitu sedih dan menyesal karena kamu kehilangan keseimbangan hidup, satu takdir. Dan di sini feminim tidak begitu sedih atau menyesal ya. Kalaupun keseimbangan hidup maskulin, kalaupun di sini maskulin ya, kalaupun di sini maskulin merasa benar-benar
Kalaupun di sini maskulin kondisi kehidupannya tidak seimbang, ya, kehilangan mata pencarian atau kehidupan maskulin babak belur, feminim tidak sedih dan tidak menyesal lagi sudah. Dalam artian feminim bodoh amat, apapun yang terjadi oleh maskulin ya itu jalan hidup kamu. Lanjutkan, kata feminim. Dan di sini 4, niatku telah bulat untuk memutuskan hubungan yang seperti panggung sandiwara. Mami tadi nyanyi. 4, kekecewaan. Waduh, niatku telah bulat untuk memutuskan hubungan yang seperti panggung sandiwara. Ingat ya, tadi Mami ada nyanyi ini kan ya, panggung sandiwara ya. Ini pesannya. Sebagian dari maskulin ya sudah diputuskan, bahkan mungkin sebagian dari feminim sudah tidak mau tahu lagi dengan kehidupan yang maskulin jalankan karena hidup penuh dengan drama, ya, hidup penuh dengan lakon seperti panggung sandiwara, ya. Aku tersadar cintamu kepada karmik hanya karena ada energi gelap. 1 dan 5 adalah takdir akan sebuah pilihan hidup di mana maskulin lebih memilih karmik walaupun di situ ada energi kegelapan, ya. Sebagian dari feminim tersadar bahwa feminim juga dikerjain atau feminim juga mendapat energi gelap dari karmik, dan feminim juga sadar bahwa maskulin juga terjadi karena karmik. Sebuah energi kegelapan. Suka atau tidak suka, yang memakai energi kegelapan, yang memakai energi magicom itu tidak bertahan lama atau tidak mungkin permanen. Suatu saat akan kembali dengan siapa yang berbuat, dia pun akan termakan dengan hal yang sama. Di mana dia membuat sayur asam, maka dia akan memakan sayur asam itu sendiri. Di mana dia membuat sayur kangkung, dia akan memakan kangkungnya sendiri. Nah, itu janji Tuhan sayangnya. Aku hanya menginginkan bisa menua bersamamu. 3 dan 6, kerinduan dalam kesabaran untuk sebuah kebahagiaan, di mana sebagian dari feminim menginginkan bisa menua bersama pasangan yaitu maskulin, ya. Ini adalah doa di dalam hati feminim sampai saat sekarang. Ini adalah doa yang selalu disebutkan di dalam setiap doa. Dan on the reverse, orang tuaku merindukanmu sayang. 3, ya. Kalian sama-sama saling rindu, ini ya. Kalian sama-sama saling rindu, namun orang tua feminim yang tadinya sangat merindukan dan sangat menyayangi maskulin, ya, hanya bisa mengucap sabar, hanya bisa mengucap ya bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah yang terbaik, dan kalau dibilang merindukan sudah tidak lagi. Karena semua keputusan sudah diambil oleh feminim, ya, di sini ya. Cinta butuh perjuangan dan pembuktian secara nyata tanpa kepalsuan. 1 dan 4. Kenyataan sebuah kekecewaan. Jadi di sini sebuah perjuangan tentang pembuktian secara nyata, yaitu tentang kepalsuan, di mana cinta itu butuh pembuktian, bukan tidak butuh pembuktian. Namun selama ini pembuktian secara real, ya, pembuktian secara real yaitu mereka maskulin menghadirkan orang ketiga untuk hidup bersama, menghadirkan cinta yang lain untuk dia cintai, ya. Kalau dibilang secara nyata tanpa kepalsuan, semua penuh drama, kepalsuan, dan manipulasi, serta kebohongan yang tidak ingin diketahui. Jadi, kalau perjuangan, tidak ada sebuah perjuangan.
yang ada sebuah kepalsuan. Aku lebih banyak healing untuk bisa membayar karmaku dengan melepaskanmu. 3 dan 7, takdir, tujuan untuk sebuah kerinduan, yaitu kerinduan terhadap semesta. Ini baca baik-baik. Kalian harus membaca baik-baik, ini pesannya. Aku lebih banyak healing untuk bisa membayar karmaku dengan melepaskanmu. Inilah pesan dari semesta yang harus feminim ingat. Lebih banyak healing untuk bisa membayar karma. Dengan apa? Melepaskan. Ini pesannya sayang. Dan di sini ya, feminim tahu terlalu banyak pilihan yang terjadi, terlalu banyak mau yang diajukan dari hubungan bersama maskulin. Terlalu banyak option, terlalu banyak ABCD, terlalu banyak yang diinginkan. Sehingga tujuan yang diambil, tujuan yang harusnya kalian pahami dalam sebuah komitmen itu tidak jelas malah. Dan di sini perang batin, kalian berusaha sama-sama membuat diri kalian kuat. Ternyata kalian melunturkan ego kalian. Kalian tidak mau lagi masuk dalam ketidakpastian, dalam sebuah hubungan, ketidakpastian dalam suatu hubungan karena kalian dibuat pilihan. Kalian tidak mau dibuat seorang pilihan atau dibuat jadi pilihan hidup. Kalian sudah menegaskan di dalam diri kalian ya, dan kalian tidak mau lagi memakai ego, bahkan kalian sudah kuat batin untuk sebuah perjuangan di mana kalian tidak mau lagi mempunyai hasrat yang tidak ada gunanya ya. Kalian sudah melepas yang namanya hasrat untuk kebersamaan terhadap maskulin, dan kalian tidak mau ada sebuah kehancuran yang lebih parah lagi karena kalian benar-benar sudah menjalankan karma untuk sebuah stagnan, kehidupan kalian yang stuck, di mana Tuhan akan melepaskan keadilan, di mana kalian tidak akan merasa hancur, di mana kalian lebih banyak healing untuk bisa membayar karmaku dengan melepaskanmu. Jadi di sini, di mana kalian sudah melepaskan kehancuran yang terjadi, maka disitulah Tuhan bekerja untuk kalian, memberikan keadilan, dan stuck yang kalian rasakan akan hilang. Ya, jadi di sini Tuhan memang benar-benar adil sayang ya. Dia akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya ya. Dan di sini pesannya, dan ini yang dia tutupi adalah semua terjadi begitu saja, namun feminim percaya ya, Tuhan sekarang akan memberikan karma itu berputar ya. Dimana saat feminim merasakan sebuah penderitaan, dan maskulin pun akan merasakan hal yang sama karena sudah rotasi sudah berputar, dimana tidak ingin ada lagi penyesalan di sini ya. Ini yang dia tutupi ya, bahwa roda itu berputar, nasib itu berputar. Tidak selamanya kita berada di bawah, tidak selamanya kita menderita, tidak selamanya kita merasa hancur, karena feminim sudah melepaskan ya, tidak mau lagi kecewa, tidak mau lagi sedih di sini ya.
Bahkan feminim sebagian ingin merasakan suatu kebahagiaan, ya, cinta yang baru yang ingin dirasakan, walaupun sebagian pilihan untuk sebuah cinta itu tidak membuat feminim merasa lebih bahagia, ya, walaupun ada sebagian dari maskulin datang, ya, untuk memberikan cinta lagi, ya, namun dengan beberapa permainan dan beberapa trik. Di sini feminim tidak mau lagi. Bahkan sebagian feminim menginginkan cinta baru untuk datang lagi. Tapi cinta yang datang itu tidak mempunyai keinginan atau option yang membuat feminim babak belur, itu tidak mau, ya. Dan di sini ada sebuah penawaran cinta yang akan datang. Walaupun di sini penawaran cinta yang datang dari maskulin pun tidak mau tahu lagi. Feminim tidak berhasrat atau tidak bernafsu lagi atau tidak berselera lagi. Bahkan kalaupun datang pasti banyak pilihan dan option. Ya, dan di sini cinta baru pun akan datang. Sebuah penawaran cinta akan datang untuk feminim, ya, yaitu apa? Sebuah komitmen baru. Sebuah komitmen baru, ya. Dan di sini cinta twin flame yang dirasakan, ya. Cinta twin flame yang dirasakan itu feminim hanya mau bersama pasangan yang betul-betul bisa menghargai untuk sebuah komitmen, ya, dan tidak ingin lagi cinta itu berbagi, ya, tidak ingin lagi mengingat tentang masa lalu, dan tujuan untuk sebuah keseimbangan, ya, sudah feminim pastikan di dalam hidup dan ingin bergerak cepat walaupun masih lambat, tapi feminim yakin kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup feminim tergantung dari diri feminim sendiri, di mana sebagian dari feminim masih ragu untuk sebuah perjuangan kehidupan, untuk sebuah kestabilan hidup. Kadang yang dirasakan feminim yaitu sebuah materi yang on off, masuk keluar, kadang ada, kadang tidak ada, ya. Jadi di sini feminim hanya mau sebuah keseimbangan untuk sebuah kehidupan yang jelas dan nyata, dan feminim tidak mau misalkan feminim kembali lagi, ya, dengan kehidupan di masa lalu, hubungan yang masih on off, masih egois, malah tidak ada kedamaian, tidak ada rezeki juga, ya, babak belur juga, bahkan masih membagi cinta kepada orang lain, bahkan membagi komitmen. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh feminim apabila ada penawaran cinta yang masuk dari maskulin. Walaupun di sini penawaran cinta yang diberikan terlalu banyak option, sehingga tidak mau, ya. Feminim tidak mau, feminim hanya mau kejelasan tentang hubungan yang tidak on off, hubungan yang tidak hanya dilandasi oleh. Jadi di sini feminim tidak mau lagi hubungan yang on off, tidak mau hubungan yang karena keegoisan dan hanya karena sebuah birahi, ya, hanya sebuah nafsu, dan tidak mau hanya karena masalah materialistis, hanya karena materi kalian meninggalkan, ya. Ini yang tidak diinginkan oleh feminim, ya. Bahwa di sini pesan dari malaikat cinta adalah
My fearless freedom light up the world. Di mana kalian merasa damai, di mana kalian melepaskan apa yang sudah kalian ingin lepaskan, yaitu melepaskan healing dan membayar karma, serta melepaskan apa yang dinamakan sebuah penderitaan, ya, di sini ya. Dan semesta memberikan sebuah berkah, di mana kalian sudah melepaskan, ya, maka keadilan untuk kalian itu ada, ya, di mana kalian melepaskan freedom, maka sinar ilahi dari segala penjuru di dunia akan mendatangi kalian, ya, dari penjuru manapun kebahagiaan itu akan datang untuk sebuah berkah keadilan dari semesta. Wow, keren sayang. Dan di sini yang ditutupi pesan, instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. I'm a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love, ya. Dan di sini ada ebb and flow ocean. Jadi di sini yang tertutup adalah sampai sekarang feminim berdoa kepada Tuhan untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kuasa ilahi. Masih 50-50, masih in out. Jadi berdoanya masih masuk keluar, jadi tidak fokus. Ya, di sini feminim harus di sini harus bisa menegaskan dalam diri, ya, bahwa harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan yang bukan on off, kadang iya, kadang enggak. Karena apa? Di mana kalian merasakan spirit perjalanan sebagai manusia, di mana kalian merasa dekat dengan Tuhan untuk sebuah cinta, maka mata batin kalian akan terbuka untuk sebuah trigger, di mana kalian menggunakan mata batin kalian, mata hati kalian, maka hubungan yang kalian rasakan itu akan tertrigger kembali kepada pasangan kalian. Di mana kalian merasa sebuah eksperimen di dalam hati kalian benar-benar merupakan sebuah spirit yang semesta berikan untuk sebuah blessing, berkah, ya. Ini harus kalian pikirkan. Dan di sini ebb and flow ocean. Tuhan dan semesta hanya melihat hati feminim yang kadang naik turun, ya ini tadi yang Mami bilang, on off, seperti ombak di laut. Seharusnya kalian mendapatkan blessing seperti pelangi. Seharusnya kalian mendapatkan berkah yang begitu indahnya, ya. Namun kalian belum bisa mengontrol hati kalian, karena hati kalian masih seperti ombak, kadang naik, kadang turun, emosi kalian labil, gitu, ya. Dan di sini kita minta satu, ini kesimpulannya sayangnya. Kesimpulannya adalah di sini, ya. Feminim tetap akan berjuang, ya, berjuang untuk sebuah keseimbangan, di mana feminim sudah memprogram dalam kehidupan feminim untuk mengejar sesuatu, untuk memupuk hati, jiwa feminim satu demi satu, ya, mengembalikan kestabilan hidup, ya, untuk sebuah kemakmuran, untuk sebuah keinginan perlahan-lahan, ya. Dan di sini feminim sudah tidak mau tahu lagi mengenai tentang hubungan triparti atau sebuah pilihan atau dunia yang selama ini dipertahankan hanya
hanya sebuah kebohongan, ya, hanya sebuah kebohongan tentang sebuah komitmen, feminim tidak mau tahu lagi, ya. Mau seperti apa hubungan tentang triparti tersebut, hubungan yang merasa dilandasi sebuah kebohongan, ya, mencederai komitmen kalian. Feminim sudah tidak mau tahu lagi. Mau kalian berbohong, mau kalian menyimpan rahasia sampai kiamat juga, feminim tidak mau tahu lagi. Karena di sini ini yang ditutup, ya. Jadi klarifikasi untuk yang ditutup, ya, tidak dijujurkan dalam artian feminim tidak mau tahu lagi, mau kamu hidupnya ABCD, mau kamu hidupnya gulung-gulung, mau kamu hidupnya seperti apa dengan pasangan kamu yang sekarang, dengan pasangan yang kamu tinggalkan sekarang, dengan pasangan yang kamu komitmen sekarang, dengan pasangan yang kamu pilih sekarang. Feminim tidak mau tahu lagi. Karena apa? Semua kebohongan tidak akan mungkin berakhir. Pasti ada kebohongan lain, pasti akan ada trik-trik lain, pasti masih akan ada manipulasi lain, dan pasti masih akan ada perselingkuhan lagi. Jadi di sini feminim sudah tidak mau tahu apapun itu. Makanya di sini feminim hanya mengharapkan sebuah pelepasan di mana keinginan feminim yaitu mendapat sinar ilahi untuk suatu blessing, sebuah berkah. Makanya feminim hanya mau berjuang untuk sebuah kehidupan di mana dia menata kehidupan dari nol lagi untuk suatu berkah tanpa batas. Ini, dan kesimpulannya, ya, kau renggut kebahagiaanku hanya untuk kebersamaan dan kebahagiaan bersamanya, ya. Aku terlena dengan semua bujuk rayuanmu seperti janji manismu selama ini. Jadi feminim sudah menyadari bahwa kebahagiaan, ya, hanya untuk kebebasan maskulin bersama miliknya, orangnya, pasangan banyak. Namun di sini semua kesadaran feminim, ya, bahwa selama ini hanya janji-janji, ya, hanya sebuah drama seperti panggung suara, ya, tidak mau lagi dengan depan mau seperti apa. Dan di sini pesannya, aku tidak akan memblok hati di mana kamu masih ego. Masih akan memilih pilihan yang lain. Aku tidak blok hati karena kamu akan munafik, ya, munafik atas semua kebohongan, munafik atas segala tipu muslihat, ya, munafik atas kebohongan bahwa mempermainkan komitmen. Sebagian malah menerima, sebagian tidak mau membuka blok hati apapun yang terjadi. Dan di sini pesannya adalah on the reverse, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. I surrender to a power greater than me. Jadi di sini di mana feminim, ya, sudah merasakan, ya, sudah merasakan semua yang terjadi, ya, bahkan tentang energi kegelapan pun ada. Feminim hanya berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan berterima kasih kepada semesta. Semesta sudah membimbing dan menerima semua apa yang menjadi sebuah pelajaran hidup akan dipelajari sampai selesai oleh Divine Feminim untuk sebuah cinta sejati, di mana feminim harus benar-benar surrender, melepaskan ini, melepaskan sayang,
berkali-kali Mami bilang kan, healinglah untuk membayar karma dengan melepaskan, sehingga kalian mendapatkan kekuatan, ya, kekuatan yang lebih dari kamu rasakan, dan kekuatan yang akan kalian rasakan lebih dari yang kalian pikirkan, itu maksudnya. Dan di sini under reverse, stillness generation, ya, executor, di mana feminim sudah tidak mau merasakan kesendirian, tidak mau lagi hidup tanpa, tidak ada kepastian, tidak mau lagi hidup seperti hidup, mati tidak seperti mati. Dan di sini akan melepaskan semua kesendirian, tidak ingin lagi hidup dengan ketidakpastian. Dengan tegas, feminim, ya, sudah tidak mau lagi hubungan yang toksik, sudah tidak mau tahu lagi, dan sudah memutuskan secara tegas bahwa hubungan toksik itu tidak membuat sebuah kebahagiaan, bahkan kehancuran untuk kehidupan divine feminim. Jadi kesimpulannya di sini adalah feminim sudah kuat sebagian belum, ya, tapi lagi menjalani proses pembelajaran, ya. Walaupun di sini ada reflection, ya, lagi belajar, ya, lagi belajar untuk bisa menenangkan diri, ya, lagi belajar, ya. Walaupun sebagian sudah lepas, ya. Dan ketika kamu merasa terconnected, ya, dengan Tuhan, ya, kalian akan merasakan universe itu mensupport. Dan di sini, apakah kamu masih merindukanku seperti dahulu? Ajan sayang. Oke, ya. Jadi di sini feminim sudah tidak mau terlalu berlebihan, ya, di dalam mengelola hatinya, ya. Sebagian sudah mulai healing, sebagian sudah mulai melepas pelan-pelan, ya. Dan di sini sebagian dari feminim sudah ingin melepaskan, sebagian tidak ingin melepaskan, masih bertahan. Bertahan di apa? Di hubungan yang ini toksik, ya. Masih terbelenggu dengan kesulitan, ya, menentukan diri, ya, merasa masih lonely, masih sendiri dan tidak mau melepas, ya. Jadi di sini harus bisa melepas, kata semesta. Kalau kalian menginginkan sebuah kebahagiaan, ya, di mana kalian sudah healing, membayar karma dengan melepaskan, maka di mana kalian sudah melepaskan, maka blessing itu ada untuk kalian. Berkah itu tanpa henti akan kalian terima, di mana kalian sudah healing, membayar karma dan melepaskan. Oke sayang, inilah pesan untuk isi hati feminim, ya, dari semesta, ya. Dan Mami juga mau pesan buat kalian yang ibadah, kalau bisa cari minyak, ya, minyak untuk sholat, ya, minyak untuk sholat atau untuk membaca Al-Quran, ya, ini, ya. Kalau bisa cari jafaron, ya, untuk kalian sholat, ya, biar kalian mendapatkan energi. Pada saat kalian sholat, kalian betul-betul mendapatkan energi kedamaian,
benar-benar mendapatkan suatu kedekatan dengan ilahi pada saat kalian beribadah ya. Yang non muslim juga bisa pakai pada saat untuk berdoa ya, bisa. Karena ini energinya untuk energi refleksi ya, ini ya, reflection ya. Jadi kalian merasa tenang. Cobalah kalian cari. Tapi yang non alkohol ya, yang betul-betul insya Allah membawa kalian lebih tenang dalam hati dan berbicara kepada Sang Pencipta, insya Allah ya. Tinggal kalian taruh di sajadah itu ya, pada saat kalian bersujud benar-benar ikhlas, disitulah kalian akan merasakan hikmatnya, insya Allah. Itu pesan Mami ya. Jangan lupa sayang ya, semoga apa yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan. Oke, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi ya. Jangan skip iklan ya, iklannya biarin aja lewat. Oke sayang, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sayang, bye-bye.